Salam, selamat malam. Saya Yunus Alexander Pratama Awang dari kelas 10 MIA. Saya akan membagi sedikit pengetahuan saya tentang virus hepatitis. Yang akan kita bahas dalam virus hepatitis itu yang pertama ada pengertian dari virus hepatitis. Yang kedua ada jenis-jenis virus hepatitis. Yang ketiga ada dampak dari virus hepatitis. Dan yang keempat cara mengatasi virus hepatitis itu. Yang pertama, pengertian virus hepatitis. Virus hepatitis adalah infeksi yang menyebabkan peradangan di hati. Kondisi ini disebabkan oleh infeksi virus hepatitis yang bereplikasi di dalam sel hati. Hepatitis bisa disebabkan oleh infeksi virus, bisa juga disebabkan oleh kondisi atau penyakit lain, seperti kebiasaan mengonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, atau penyakit autoimun. Yang kedua, ada jenis-jenis. Ada 5 jenis virus hepatitis, yaitu yang pertama, virus hepatitis A, yang kedua, virus hepatitis B, yang ketiga, virus hepatitis C, yang keempat, virus hepatitis D, dan yang kelima, virus hepatitis E. Dan kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, virus hepatitis A atau HAV adalah dapat menjangkit seseorang melalui makanan yang terkontaminasi oleh tinja. Yang kedua, virus hepatitis B atau HBV ditularkan melalui kontak darah oleh seseorang yang telah terinfeksi. Yang ketiga, hepatitis C atau HCV bisa juga disebabkan oleh hubungan intim walaupun jarang untuk melakukannya. Yang keempat, virus hepatitis D atau HDV adalah infeksi yang hanya dapat terjadi saya ulangi, virus hepatitis D atau HDV adalah infeksi yang hanya terjadi pada satu orang yang juga mengidap HBV. Yang kelima, virus hepatitis E atau HIV. Umumnya disebarkan melalui konsumsi air atau makanan yang telah terkontaminasi. Yang ketiga adalah dampak dari virus hepatitis. Yang pertama, gagal hati. Yang kedua, sirosis hati. Yang ketiga, infeksi lanjutan. Dan yang keempat, kanker hati. Dan kelima, kolestasis. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah gagal hati. Gagal hati adalah salah satu komplikasi berisiko tinggi dialami oleh pengidap hepatitis. Seorang yang mengidap hepatitis A seorang yang mengidap hepatitis A rentan terhadap risiko gagal hati akibat mengalami penurunan fungsi organ hati secara drastis. Yang kedua, sirosis hati. Sirosis hati ditandai dengan terbentuknya jaringan parut di organ hati. Ini terjadi ketika sel-sel organ hati yang sehat dan normal mengalami luka atau terkena inflamasi secara berkelanjutan. Akibatnya, jaringan parut pun akan muncul. Yang ketiga, infeksi lanjutan. Komplikasi lain yang disebabkan oleh hepatitis adalah timbulnya 2 infeksi virus pada saat yang bersamaan. Hepatitis tidak menyebabkan infeksi kedua, tetapi hepatitis mampu membuat sistem kekebalan pengidapnya lebih sulit menyerang virus lain. HIV adalah virus umum yang rentan menyerang pengidap hepatitis. Karena itu, orang yang telah mengidap hepatitis wajib mengambil tindakan pencegahan terhadap infeksi HIV. Yang keempat, kanker hati. Dampak dari komplikasi hepatitis lainnya adalah kanker hati. Ini lebih berpotensi menyerang pengidap hepatitis B dan hepatitis C. Kedua jenis hepatitis tersebut yang sudah mencapai tahap kronis dapat berkembang menjadi kanker hati jika tidak ditangani dengan tepat. Gejala awal kanker hati biasanya ditandai dengan menurunnya berat badan, sakit perut, mual disertai muntah, dan sakit kuning. Yang kelima adalah kolestasis. Salah satu dampak dari komplikasi hepatitis yaitu kolestasis. Penyakit hepatitis A sering mengancam orang-orang yang telah lanjut usia. Kolestasis bukan sebuah komplikasi yang harus dikhawatirkan, karena penyakit ini dapat sembuh dengan sendirinya.
Meski begitu, pengobatan tetap harus dilakukan. Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kolestasis adalah menumpuknya cairan empedu pada organ hati. Yang keempat adalah cara mengatasi virus hepatitis. Cuci tangan secara teratur dengan air dan sabun, terutama setelah beraktivitas di luar ruangan dan sebelum makan. Lakukan hubungan seks yang aman, misalnya menggunakan kondom atau tidak bergonta-ganti pasangan. Hindari berbagai penggunaan barang-barang pribadi, seperti sikat gigi atau handuk, termasuk juga peralatan makan. Jaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, olahraga secara teratur, dan beristirahat dengan cukup. Jangan mengonsumsi alkohol dan nafsa, hindari mengonsumsi makanan yang belum dimasak hingga matang atau air yang tidak terjamin kebersihannya, atau belum direbus hingga mendidih. Lakukan vaksinasi hepatitis sesuai jadwal yang telah diberikan dokter. Ya, demikian sedikit yang saya bisa bagi untuk kakak-kakak yang ada di Zoom ini. Sekian dan terima kasih. Salam.